Mimin akan membawakan sebuah film yang berjudul Joker yang rilis pada tahun 2019 lalu. Film ini mengisahkan tentang perjalanan hidup sang badut psikopat dari sudut pandang yang berbeda. Film ini disutradari oleh Todd Phillips, dibintangi oleh Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, dan nama-nama besar lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Joker. Di pagi hari yang cerah, sambil mendengarkan berita mengenai kota Gotham yang semakin kumuh dan kotor, seorang pria yang bernama Arthur Fleck berdandan merias wajahnya untuk bersiap-siap melaksanakan tugasnya sebagai badut. Sesaat Arthur mencoba menahan tangis karena nasibnya yang malang ini. Dia memaksakan diri untuk tetap tersenyum. Sambil meneteskan air mata, Arthur berusaha keras untuk bisa tersenyum. Beberapa saat kemudian, Arthur bekerja menjadi badut di pinggir jalan, mencoba menarik perhatian kerumunan agar mau mampir di sebuah toko yang sepi dan hampir bangkrut. Arthur menari, berusaha menarik perhatian orang-orang yang berlalu lalang di sekitarnya sambil diiringi dentingan piano di sampingnya. Bukannya mendapat perhatian, malah umpatan yang Arthur dapatkan karena penampilannya yang aneh. Beberapa saat kemudian, sekelompok pemuda merebut dan membawa lari papan pengumuman dari tangan Arthur. Arthur yang panik itu pun langsung mengejar anak-anak tersebut. Arthur meminta pertolongan dari orang-orang sekitar, namun tidak ada yang peduli dengannya. Tidak ada satupun orang yang mau membantunya. Arthur terus berlari di dalam gang sempit, namun dia malah dipukul menggunakan papan pengumuman miliknya hingga hancur. Arthur dipukuli oleh anak-anak berandalan tersebut. Arthur yang kesakitan itu pun tidak mampu untuk bangkit lagi. Sore harinya, di depan psikiater, Arthur tertawa tidak terkendali karena penyakitnya. Arthur mengidap penyakit mental, di mana saat moodnya buruk, Arthur malah tertawa lepas dan dia sendiri tidak bisa menghentikannya. Arthur dengan keras berusaha menghentikan tawanya, namun sangat sulit. Hingga beberapa saat kemudian, setelah dia berhasil menenangkan diri, Arthur bertanya kepada psikiaternya, kenapa akhir-akhir ini orang-orang di luar sana menjadi semakin gila. Psikiaternya menjawab kalau situasi kota Gotham saat ini sedang kacau. Karena semakin kumuh, wabah penyakit tersebar di mana-mana, warga miskin kota semakin susah mendapatkan pekerjaan. Sang psikiater lalu meminta buku jurnal catatan harian Arthur. Arthur memberinya sebuah buku. Selain sebagai buku jurnal, buku itu juga dia gunakan untuk mencatat lelucon atau hal-hal yang lucu, karena suatu saat nanti Arthur memiliki cita-cita untuk menjadi stand-up komedian. Di dalam buku jurnal itu, sang psikiater malah menemukan catatan yang bertuliskan kalau Arthur berpikir jika kematiannya lebih masuk akal dari kehidupannya saat ini. Menyadari kalau penyakit mental yang diderita Arthur belum juga mereda, sang psikiater memberi Arthur resep obat. Di perjalanan pulang, di dalam bis, Arthur menggoda seorang anak kecil yang duduk di bangku depannya hingga tertawa. Namun ibu anak tersebut malah tidak senang dengan apa yang Arthur lakukan dan membentak Arthur. Arthur pun sedih dan penyakit tertawanya kambuh. Arthur tertawa terbahak-bahak hingga seisi bus terganggu. Arthur kemudian memberi selembar kertas untuk orang yang di depannya. Kertas itu bertuliskan kalau Arthur memiliki penyakit tertawa yang tidak bisa dikontrol karena trauma pada otaknya. Mohon maklum. Setelah menebus obat di apotik, Arthur berjalan menaiki tangga menuju apartemennya. Sebelum naik ke apartemen, Arthur memeriksa kotak surat namun tidak ada apapun di sana. Arthur lalu masuk ke dalam apartemennya. Di dalam, Arthur disambut oleh ibunya, Penny Fleck. Penny bertanya apakah ada surat balasan dari seseorang yang bernama Thomas Wayne. Arthur menjawab kalau kotak surat di depan kosong. Penny pun sedih karena dia sangat berharap mendapat surat balasan. Penny menganggap Thomas Wayne yang sangat kaya raya dan sebentar lagi akan mencalonkan diri menjadi wali kota bisa membantunya dan anaknya, Arthur, yang saat ini sedang terpuruk. Penny, 30 tahun lalu, pernah menjadi asisten rumah tangga di rumah Thomas Wayne. Dan Penny mengaku sangat dekat dengan Thomas. Menurut Penny, Thomas adalah orang yang baik. Arthur dan Penny lalu menonton acara televisi favorit mereka, yaitu sebuah acara talk show Murray Franklin Show. Arthur sangat menyukai acara tersebut, hingga dia membayangkan bisa masuk ke dalam studio dan menonton acara itu secara langsung. Di dalam bayangannya, Arthur tertawa mendengar lelucon Murray, hingga Murray menyuruh Arthur naik ke atas panggung. Di sana Arthur bercerita tentang asal-usulnya yang miskin dan berusaha keras berjuang di kota yang kejam ini. Arthur bekerja untuk merawat ibunya. Hal itu membuat Murray kagum hingga Murray berharap punya anak seperti Arthur. Namun, peristiwa itu hanya ada di dalam bayangan Arthur saja.
Pagi harinya, di tempat kerja, saat Arthur sedang meregangkan sepatu badutnya, salah satu rekannya yang bernama Randall mendengar info kalau Arthur kemarin dipukuli oleh anak-anak nakal. Karena kasihan, Randall menjual sepucuk pistol dan beberapa peluru kepada Arthur untuk membela diri. Arthur awalnya menolak, namun Randall memaksa Arthur untuk menyimpannya sebagai alat membela diri. Randall berkata jika Arthur tidak punya uang, bayarnya nanti saja, gampang. Teman Arthur yang bernama Gary lalu muncul dan memberitahu Arthur kalau Arthur dicari oleh bosnya. Arthur pun berjalan memasuki ruangan bosnya. Di dalam ruangan itu, sang bos langsung memarahi Arthur karena kemarin meninggalkan pekerjaan sebelum selesai. Bosnya marah. Arthur mencoba menjelaskan kalau dia habis dipukuli, namun bosnya tidak peduli. Bosnya malah menyuruh Arthur mengganti papan pengumuman yang rusak. Arthur yang kesal memukul-mukul bak sampah di belakang gedung. Arthur berjalan dengan lesu menuju apartemen. Arthur memeriksa kotak surat yang masih saja kosong. Di dalam lift, Arthur bertemu dengan seorang wanita yang bernama Sophie dan putrinya yang masih kecil. Sophie memberi isyarat pada Arthur mencoba berkomunikasi karena anaknya yang cerewet. Arthur hanya tersenyum melihat tingkah Sophie. Di dalam apartemen, Arthur mengurusi ibunya yang sudah tua. Penny Fleck masih saja membahas mengenai Thomas Wayne yang bisa membantunya, tetapi kenapa dia tidak kunjung membalas suratnya. Di malam hari, sambil nonton TV, Arthur bermain-main dengan pistol miliknya. Arthur menari-nari dan tiba-tiba pistol itu menembak tanpa disengaja. Arthur pun panik. Beruntung tidak ada orang yang curiga. Pagi harinya, Arthur mengikuti Sophie kemanapun dia pergi. Arthur mengikuti Sophie yang masuk ke dalam bank. Sesaat Arthur ingin ikut masuk juga, namun dia mengurungkan niatnya. Arthur kemudian pergi menuju sebuah bar yang mempertunjukkan aksi stand-up komedi amatir. Di sana Arthur meneliti bahwa lelucon yang orang sukai adalah lelucon dewasa, di mana Arthur sendiri tidak menemukan kelucuan di dalamnya. Di dalam rumah, Arthur menulis di dalam jurnalnya, bagian terburuk dari sakit mental adalah orang-orang memaksa penderitanya untuk berpura-pura tidak memiliki penyakit mental. Beberapa saat kemudian, terdengar suara bel pintu. Arthur lalu membuka pintu rumahnya. Ternyata itu adalah Sophie. Sophie berkata kalau dia mengetahui seharian tadi Arthur mengikuti kemanapun dia pergi. Sophie mengira Arthur akan merampok bank tempatnya bekerja. Arthur lalu bercanda kalau dia memang punya pistol, tapi lain kali ajalah merampoknya. Hal itu malah membuat Sophie tersenyum. Arthur lalu memberitahu Sophie kalau dia mendaftar untuk tampil di bar stand-up komedi amatir. Arthur ingin Sophie menonton aksi perdananya. Tidak disangka, Sophie pun mau. Sophie lalu pergi meninggalkan Arthur. Pagi harinya, di saat Arthur sedang bekerja menjadi badut menghibur anak-anak pengidap kanker, tidak sengaja pistol yang ada di sakunya terjatuh. Tak pelak, hal itu membuat bosnya marah. Malam itu juga, bos Arthur memecat Arthur dari pekerjaannya menjadi badut karena ketahuan membawa pistol saat sedang bekerja. Terlebih lagi, Randall malah mengaku pada bosnya kalau Arthur telah merampas pistolnya dengan paksa. Arthur pun kecewa dengan Randall yang tidak membelanya, malah menjatuhkan dirinya di depan sang bos sehingga membuatnya dipecat. Di perjalanan pulang, di dalam kereta, Arthur yang sedang kacau melihat seorang wanita yang diganggu oleh 3 orang pemuda yang mabuk. Di momen ini, tidak disangka penyakit ketawa Arthur malah kambuh. Arthur tertawa terbahak-bahak. Hal itu membuat 3 pemuda yang mabuk tadi kesal. Ditambah-tambah wanita incaran mereka berlalu pergi. 3 pemuda itu semakin kesal. Mereka mengira Arthur menertawakan aksi mereka. Arthur mencoba memberi penjelasan kalau dia memiliki penyakit tertawa, namun 3 pemuda itu tidak peduli. Mereka memukuli Arthur bertubi-tubi hingga tumbang. Arthur kemudian menembak 2 pemuda itu hingga tewas. 1 orang berhasil lolos. Arthur pun mengejar orang tersebut. Setelah kereta berhenti, Arthur mengikuti pria itu dan menembaknya dari belakang. Arthur menembaknya berkali-kali hingga tewas. Arthur kemudian berlari menuju apartemen. Setelah sampai di dalam, tiba-tiba Arthur merasakan sesuatu. Arthur tidak pernah merasakan hal ini sebelumnya. Arthur merasa bahagia. Dia menari-nari tidak jelas. Arthur kemudian memasuki ruangan Sophie dan menciumnya. Pagi harinya, Arthur mengemasi barang-barangnya di tempat kerja. Di sana satu-satunya orang yang peduli dengannya adalah si cebol Carrie. Sementara yang lain malah membuli Arthur soal senjata yang dia bawa, termasuk si Randall. Sebelum pergi, Arthur memukul sebuah benda dan mencoret-coret tulisan di dinding. Di rumah, Arthur meminum stok obatnya yang terakhir.
Arthur dan ibunya lalu menonton siaran berita di televisi yang menyiarkan ucapan bela sungkawa Thomas Wayne terhadap 3 karyawan terbaiknya yang terbunuh di kereta malam tadi. Itu adalah orang-orang yang dibunuh Arthur semalam. Di siaran itu, Thomas menyebut kalau kota Gotham telah kacau, ditambah sosok pembunuh yang memakai riasan badut menunjukkan kalau orang itu iri dengan nasib orang lain yang lebih beruntung, namun terlalu takut menunjukkan wajah aslinya. Menurut Thomas, orang-orang pinggiran itu tidak ubahnya seperti sosok badut. Siang harinya, Arthur menemui psikiaternya untuk konsultasi lagi. Tidak disangka, sang psikiater berkata bahwa pemerintah menghentikan layanan konsultasi gratis untuk masyarakat miskin, termasuk pasokan obat gratis sudah di-stop. Arthur pun semakin kebingungan. Malam harinya, Arthur bersiap-siap maju di bar stand-up komedi amatir. Dan tibalah waktunya Arthur untuk tampil. Di sana juga ada Sophie di bangku penonton. Di atas panggung, secara tidak diduga, penyakit tawa Arthur kambuh. Dia tidak bisa mengendalikannya. Situasi pun menjadi canggung. Arthur berusaha keras untuk menghentikan tawanya. Setelah mereda, Arthur memberikan joke yang tidak begitu lucu. Namun pada akhirnya Arthur melanjutkan pertunjukan dengan santai. Pulangnya, Arthur dan Sophie pun jalan. Di sana Arthur melihat beberapa orang menggunakan topeng badut. Arthur tersenyum melihatnya. Arthur dan Sophie melanjutkan untuk makan malam bersama. Sesampainya di rumah, Arthur membantu ibunya menuju kamar untuk istirahat. Penny memberi Arthur sepucuk surat untuk dikirimkan pada Thomas Wayne. Arthur yang penasaran membaca isi surat itu. Di sana tertulis kalau ibunya memiliki hubungan spesial dengan Thomas Wayne dan Penny menyebut kalau Arthur adalah anak Thomas Wayne. Arthur pun shock. Arthur yang marah meminta penjelasan pada ibunya. Penny yang ketakutan berkata jujur kalau dulu dia dan Thomas memang memiliki hubungan. Namun dulu Thomas berkata kalau dia dan Penny yang hanya seorang pembantu berbeda kasta sehingga mereka tidak mungkin bersatu. Siang harinya, Arthur menaiki kereta menuju suatu tempat. Arthur merobek foto Thomas Wayne di surat kabar dan menyimpannya. Arthur kini tiba di kediaman Thomas Wayne. Dari dalam gerbang, seorang bocah menghampirinya. Anak itu bernama Bruce Wayne. Dia adalah anak Thomas Wayne. Di depan Bruce, Arthur melakukan sulap sederhana untuk menghibur Bruce. Bruce pun tersenyum menyukainya. Beberapa saat kemudian, pengawal Bruce yang bernama Alfred datang dan mengusir Arthur. Arthur mengatakan kalau dia adalah anak Penny Fleck dan dia tahu hubungan antara ibunya dan Thomas Wayne dahulu. Alfred dengan marah berkata kalau ibu Arthur berhalusinasi. Alfred menyebut Penny Fleck itu gila. Arthur sempat marah mendengarnya dan mencekik Alfred. Arthur kemudian pergi begitu saja. Sesampainya di depan gedung apartemen, Arthur melihat ibunya yang dibawa menggunakan kasur medis. Arthur yang sedih itu pun mengikutinya menuju rumah sakit. Di depan rumah sakit, Arthur ditemui oleh 2 orang detektif yang bertanya mengenai pembunuhan 3 orang di kereta. Ternyata sebelumnya mereka bertanya sesuatu pada ibu Arthur dan membuatnya syok hingga tiba-tiba pingsan. Itulah mengapa ibunya dilarikan ke rumah sakit. Detektif itu juga bertanya apakah Arthur membawa senjata di saat bekerja menghibur anak-anak pengidap stroke. Arthur berkilah kalau itu hanyalah properti aksinya dan dia tidak tahu apa-apa mengenai pembunuhan 3 orang di kereta. Arthur kemudian masuk ke dalam rumah sakit meninggalkan 2 detektif itu. Di dalam kamar pasien, Arthur ditemani Sophie menunggui ibunya yang terbaring tidak sadarkan diri. Di ruangan itu, Arthur melihat siaran Murray Franklin Show. Tidak disangka dan tidak diduga, Murray memutar rekaman video amatir mengenai aksi Arthur di klub stand-up komedi amatir. Aksi Arthur yang tidak lucu itu menjadi viral. Arthur pun kaget. Awalnya Arthur senang melihatnya, namun di siaran itu, Murray malah membuat aksi Arthur tersebut sebagai lelucon dan orang-orang tertawa karenanya. Di dalam kamarnya, dari layar televisi, Arthur melihat sekelompok orang menggunakan topeng badut berdemo di depan rumah Thomas Wayne. Tidak terima karena pernyataannya sebelumnya mengarah pada anggapan kalau orang-orang miskin itu seperti badut. Mereka tidak terima dan menganggap semua orang kaya arogan. Arthur kemudian kepikiran suatu ide. Arthur pergi ke gedung pertunjukan di mana malam itu banyak orang kaya berkumpul, termasuk Thomas Wayne. Terjadi demo besar-besaran di sana. Arthur menyelinap di antara kerumunan orang dan masuk ke dalam gedung lewat pintu belakang. Di dalam, Arthur menyamar sebagai pelayan memasuki ruang pertunjukan. Di sana sedang disetel film mengenai Charlie Chaplin yang sangat lucu. Arthur pun tertawa menyukainya. Arthur kemudian melihat Thomas Wayne yang beranjak dari tempat duduknya.
Arthur lalu pergi mengikuti Thomas menuju kamar kecil. Di sana, Arthur menemui Thomas secara langsung. Di depan Thomas, Arthur belak-belakan mengaku kalau dia adalah anak Penny Fleck. Tidak disangka, Thomas malah membentak Arthur, berkata kalau Thomas bukanlah ayah Arthur. Thomas menyebut kalau Arthur adalah anak adopsi saat Penny masih bekerja di kediamannya dulu. Penny Fleck memiliki gangguan mental dan pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Hal itulah yang membuat Penny Fleck dipecat. Arthur yang sedih tidak percaya dengan perkataan Thomas. Arthur bertanya kenapa semua orang begitu jahat padanya. Padahal Arthur tidak mengharap apa-apa pada Thomas. Kenapa Thomas malah berkata sesuatu yang menyakitkan padanya? Secara tiba-tiba, penyakit tawa Arthur kambuh. Thomas yang kesal memukul wajah Arthur dan berkata agar Arthur jangan mengganggu Bruce Wayne lagi sambil berlalu. Di dalam rumah, Arthur yang kacau mengeluarkan semua isi kulkas dan kemudian masuk ke dalamnya. Pagi harinya, Arthur mendengar bunyi telepon. Setelah diangkat, ternyata itu adalah telepon dari manajer Murray Franklin Show. Dia ingin Arthur menjadi bintang tamu Murray Franklin Show karena respon penonton saat videonya diputar sangat antusias. Tak pikir panjang, Arthur langsung mengiyakan. Siang harinya, Arthur menaiki bis menuju rumah sakit jiwa Arkham. Di dalam rumah sakit jiwa itu, Arthur menemui bagian arsip. Sang petugas kemudian muncul dengan memegang arsip ibunya, Penny Fleck, yang ternyata memang pernah dirawat di sana 30 tahun lalu. Arthur kemudian merebut arsip itu dan membawanya lari. Di tempat yang aman, Arthur membuka arsip tersebut. Setelah dibuka, Arthur pun terkejut. Di dalamnya tertulis kalau Penny memang pernah dirawat di sana karena menganiaya anak adopsinya. Di sana juga dilampirkan dokumen adopsi anak. Di sana terlihat lampiran clipping berita yang menyebut kalau seorang ibu membiarkan anak adopsinya dianiaya oleh pacarnya dan sebuah berita yang mengabarkan seorang ibu dipukuli dan anaknya dianiaya dengan keji hingga diikat di radiator dengan luka pukulan yang keras di kepalanya. Tiba-tiba penyakit tawa Arthur pun kambuh. Arthur menangis sambil tertawa. Malam harinya, di bawah guyuran hujan lebat, Arthur berjalan pulang. Dia memasuki apartemen Sophie. Secara aneh, di sana Sophie tidak mengenali Arthur. Sophie hanya tahu kalau Arthur adalah tetangganya. Di sini terkuak kalau ternyata kebersamaan Arthur dengan Sophie sebelumnya hanyalah ilusi saja. Hal itu tidaklah nyata. Arthur lalu kembali ke dalam apartemennya. Di dalam, Arthur tidak berhenti tertawa sambil menangis. Pagi harinya, di dalam kamar pasien, Arthur yang emosi berkata kalau dia mengira hidupnya adalah tragedi, namun ternyata hidupnya adalah komedi, sambil membekap ibunya sendiri dengan bantal hingga tewas. Sesampainya di rumah, Arthur mempersiapkan dirinya untuk beraksi menjadi tamu di acara Murray Franklin Show malam nanti. Tidak disangka Arthur berencana untuk bunuh diri di acara tersebut, karena menurutnya itu adalah hal yang lucu dan bisa membuat orang lain tertawa. Arthur pun bersiap-siap mengecat rambutnya dengan warna hijau sambil menari-nari menandakan kalau dia sedang bahagia saat ini. Arthur memegang foto ibunya saat masih muda dengan tulisan, "Aku suka senyummu" dengan inisial Thomas Wayne, yang berarti dulu mereka memang pernah berhubungan. Beberapa saat kemudian terdengar suara bel. Setelah pintu dibuka, ternyata itu adalah Randall dan Gary yang berbela-sungkawa atas kematian ibu Arthur. Mereka mengajak Arthur untuk minum agar tidak stres. Arthur lalu menjawab kalau dia baik-baik saja sejak berhenti minum obat-obatan beberapa hari lalu. Sekarang Arthur bisa menjadi diri sendiri. Randall kemudian menjelaskan tujuan aslinya datang ke sana. Randall berkata kalau dia telah diinterogasi oleh polisi soal pembunuhan 3 orang di kereta beberapa waktu sebelumnya. Randall mencurigai Arthur adalah pelakunya. Tak disangka, Arthur langsung menusuk tubuh Randall berkali-kali menggunakan gunting dan memukulinya hingga tewas. Gary yang ada di sana pun kaget. Gary ketakutan. Arthur kemudian berkata kalau Gary boleh pergi karena Gary adalah satu-satunya orang yang bersikap baik padanya. Gary kemudian berjalan hendak keluar, namun ternyata pintu rumah Arthur dikunci. Gary yang cebol tidak bisa meraih kunci. Arthur lalu berjalan mendekati Gary. Arthur membukakan kunci, mencium Gary, lalu membiarkan Gary pergi. Beberapa saat kemudian, Arthur berjalan pergi menuju studio. Arthur menari-nari di tangga. Dari belakang, 2 polisi memanggil Arthur. Melihat mereka berdua, Arthur langsung berlari sekencang-kencangnya. Arthur sempat tertabrak mobil, namun dia bisa bangkit lagi dan terus berlari memasuki kereta bawah tanah.
Di dalam kereta, terdapat banyak sekali orang-orang dengan kostum badut akan melakukan demo menentang pemerintah. 2 polisi itu ikut masuk ke dalam kereta. Saat polisi itu mendekat, Arthur memancing keributan. Tak pelak menyadari ada 2 polisi di antara mereka, kerumunan orang itu malah mengeroyok polisi tersebut hingga babak belur. Arthur pun tertawa melihat polisi yang dipukuli, lalu melanjutkan perjalanannya. Di dalam studio Murray Franklin, Arthur ditemui oleh Murray secara langsung. Murray bertanya, kenapa Arthur berpenampilan seperti badut? Apakah Arthur terkait dengan demo politik belakangan ini? Arthur menampiknya dengan menyebut kalau dia tidak ada hubungannya dengan demo-demo itu. Arthur hanya ingin tampil keren di acara itu. Murray kemudian memakluminya. Arthur lalu meminta tolong kepada Murray. Jika nanti acaranya dimulai, Arthur ingin Murray memanggilnya dengan nama Joker. Karena sebelumnya saat menyiarkan video tentangnya, Murray menyebut Arthur tukang bercanda atau Joker. Murray pun mengiyakan. Di balik panggung, sebelum dipanggil, Arthur melakukan gerakan-gerakan aneh. Dia menari-nari. Dan akhirnya, Arthur pun dipanggil masuk dengan sebutan Joker. Arthur menari-nari di depan kamera televisi. Arthur mencium salah satu bintang tamu dan kemudian duduk. Sesaat Arthur terdiam karena dia terpukau. Semuanya sama seperti apa yang dia bayangkan sebelumnya masuk ke dalam acara tersebut. Murray bertanya tentang penampilan Arthur. Arthur menjawab, dia berpenampilan seperti itu hanya ingin membuat orang lain tertawa. Karena dalam video sebelumnya Arthur menjadi stand-up komedian, Murray ingin Arthur memberinya sebuah lelucon. Arthur kemudian membuka bukunya. Sesaat Arthur terdiam. Arthur lalu bercerita sebuah lelucon, namun tidak ada orang yang tertawa. Arthur kemudian melanjutkan curhat kalau hari-harinya terasa berat. Bahkan kemarin-kemarin, dia telah membunuh 3 orang di dalam kereta. Sontak hal itu membuat semua orang di dalam studio pun syok. Murray sempat tidak percaya, namun Arthur mengatakan sejujurnya. Arthur jujur karena saat ini tidak ada yang bisa menyakitinya lagi, sebab hidupnya hanyalah komedi. Arthur menganggap pembunuhan 3 orang di kereta adalah hal yang lucu. Dan Arthur lelah berpura-pura tidak lucu di depan orang. Arthur menyebut kalau komedi itu subjektif. Saat ini lingkungan memutuskan apa yang benar dan salah, sampai hal apa yang lucu dan tidak lucu. Murray mengira kalau Arthur sengaja memimpin pergerakan pemberontakan, namun Arthur membantah. Arthur hanya membunuh orang-orang yang jahat. Akhir-akhir ini semua orang menjadi jahat. Semua orang membela 3 orang di kereta yang tewas karena Thomas Wayne si orang kaya juga berduka. Sedangkan Arthur sendiri setiap hari ada di jalanan, namun tidak ada satu orang pun yang peduli dengannya. Para orang kaya itu tidak pernah membayangkan bagaimana rasanya menjadi orang susah. Murray menyebut kalau kata-kata Arthur hanyalah pembelaan pribadinya saja, karena pada kenyataannya tidak semua orang itu jahat. Arthur lalu menjawab kalau Murray sendiri adalah orang yang jahat. Murray mengundangnya ke acara tersebut hanya untuk diolok-olok. Arthur lalu menembak kepala Murray hingga tewas seketika. Semua orang pun panik dan berhamburan. Tak pelak peristiwa itu menjadi berita besar di seluruh saluran televisi. Di jalanan, Arthur yang diborgol di dalam mobil patroli melihat lingkungan sekitar yang kacau. Orang-orang berdemo dengan anarkis dipicu oleh pernyataan Arthur di acara Murray Show. Arthur tertawa bahagia melihatnya. Tiba-tiba sebuah mobil ambulan menabrak mobil polisi itu. Beberapa orang kemudian membawa Arthur keluar dari mobil dan membaringkannya di kap mobil polisi. Orang-orang yang berdemo pun berkumpul di sekitar Arthur. Di tempat lain, di saat kekacauan terjadi, Thomas Wayne yang baru keluar dari bioskop mengajak istri dan anaknya berjalan di gang sempit. Ternyata mereka diikuti seseorang dengan topeng badut. Orang itu membunuh kedua orang tua Bruce dan mencuri kalung ibunya. Sementara itu, Arthur pun kembali siuman. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang memujanya. Arthur merasa bahagia karena akhirnya ada yang mengerti perasaannya. Arthur pun mulai menari-nari pertanda dia bahagia. Dengan menggunakan darah yang keluar dari mulutnya, Arthur menggambar senyuman di wajahnya. Semua orang pun bersorak. Di dalam ruang rumah sakit jiwa, di depan psikiater, Arthur tertawa terbahak-bahak mengingat kejadian tewasnya kedua orang tua Bruce. Sang psikiater bertanya kenapa Arthur tertawa. Arthur menolak untuk menjelaskan dan berkata, percuma saja, kamu gak bakalan paham. Arthur kemudian keluar dari ruang psikiater dengan bercak darah di kakinya. Arthur lalu berlari ke sana kemari dikejar oleh penjaga. Dan berakhirlah alur cerita film Joker ini guys. Banyak yang bilang kalau orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Di film ini bukan begitu guys. Joker jadi jahat karena murni psikopat.
Karena sejatinya, di dunia ini tidak ada kebenaran yang mutlak, tergantung perspektif masing-masing. Semoga kalian terhibur. Seperti biasa, jangan lupa follow semua media sosial kami. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!